Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan jasa lainnya. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang pertama, menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang kedua, mengambil keputusan dalam hal pengembangan dan kemajuan keuangan. Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, vintage, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Lembaga OJK yaitu demi mewujudkan keuangan eksklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan OJK. Peranan OJK di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai pengawas terhadap bank. Peranan OJK sebagai pengawas terhadap bank ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK. Hal ini meliputi yang pertama adalah perizinan untuk mendirikan bank, izin pembukaan kantor bank, rencana kerja, anggaran dasar, kepengurusan dan sumber daya manusia, pencabutan izin usaha bank dan akuisisi bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank yang meliputi penyediaan dana, sumber dana, aktivitas di bidang jasa, dan juga produk hibridasi. Peranan OJK yang kedua adalah memberikan izin pendirian bank. OJK di sini memiliki wewenang untuk memberikan izin serta mencabut izin dari suatu bank. Serta OJK juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi apabila bank tersebut melakukan pelanggaran. Ketentuan tentang kewenangan OJK yang berhubungan dengan tugas pengaturan bank terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang OJK. Yang ketiga, memperkuat ketahanan jasa keuangan. Kehadiran OJK di tanah air memiliki arti yang sangat penting dalam menguatkan ketahanan jasa keuangan sehingga nanti ke depannya ada sistem pengawasan keuangan untuk bank. Sejak tahun 2011, setelah Undang-Undang OJK ditetapkan, maka OJK bertugas secara penuh untuk mengawasi sektor jasa keuangan termasuk bank. Dan yang terakhir, keempat dari peranan OJK adalah membenahi kekurangan. OJK secara khusus memiliki 2 tugas, yaitu memberikan edukasi kepada khalayak dan juga perbankan. Jadi OJK tidak hanya memberikan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, tetapi juga memberikan edukasi kepada khalayak agar memiliki pengetahuan yang lebih tentang perbankan. Berikutnya, sejarah dan perkembangan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada 16 Juli 2012 setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan. Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para dewan komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Pada tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank.
Pada tanggal 18 Maret 2013, dibentuk tim transisi OJK tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dari pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Tanggal 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada saran dan pertanyaan, kami persilahkan. Sekian, terima kasih.